Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual dari suatu barang atau jasa tertentu hingga akhirnya dapat mendapatkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jenis struktur pasar bervariasi, namun pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk pasar yang berbeda, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Sifat dan ciri pasar persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, pembeli ataupun penjual mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar, harga sudah ditentukan oleh pasar, serta tidak terdapat campur tangan pemerintah. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar berbagai jenis hasil pertanian. Yang kedua, ada pasar monopoli, merupakan pasar yang terjadi ketika seluruh penawaran terhadap sebuah barang pada pasar yang telah dikuasai oleh salah seorang penjual. Sifat dan cirinya yaitu hanya terdapat satu penjual, pedagang lain tidak dapat masuk, jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Contoh pasar monopoli yaitu Pertamina dan perusahaan listrik negara. Yang ketiga adalah pasar oligopoli, merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu sehingga penjual yang satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi harga. Contohnya seperti perusahaan rokok. Sifat dan ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, yang kedua, produk-produknya yang standar, dan yang ketiga, adanya peran iklan yang sangat besar dalam penjualan. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik, merupakan pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak. Banyak dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa seperti toko kelontong. Sifat dan ciri pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang dihasilkan sejenis namun berbeda corak, dan penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Struktur pasar secara sederhana merupakan kumpulan berbagai faktor seperti jumlah penjual dan pembeli, pangsa pasar, tingkat penguasaan teknologi, elastisitas permintaan suatu produk, lokasi, hambatan masuk pasar, tingkat efisiensi, serta beberapa faktor lainnya. Struktur pasar dapat dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kualitatif atau deskriptif. Dengan indikasi jumlah penjual dan pembeli, ada tidaknya diferensiasi produk dan hambatan keluar masuk pasar. Dan yang kedua yaitu pendekatan secara kuantitatif yang dapat dilihat dari konsentrasi rasio setiap tingkat pedagang. Kebijakan pertanian. Upaya pembangunan sektor pertanian harus dilakukan dengan berbasis pada potensi sumber daya nasional yaitu pertanian. Untuk mendukung hal ini, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk memajukan sektor pertanian yaitu yang pertama, pembangunan pertanian harus diletakkan dalam perspektif pembangunan pedesaan secara utuh meliputi sektor primer, sekunder, dan tersier. Agribisnis harus dijadikan paradigma utama pembangunan pertanian. Yang kedua, pelaksanaan reformasi agraria, yaitu land reform dan seperangkat infrastruktur. Pembangunan pertanian harus mampu merubah struktur dan kultur petani. Yang ketiga, kebijakan dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui beberapa cara seperti family poultry, penganekaragaman komoditas pertanian, dan perlindungan produk dalam negeri dari serbuan impor luar negeri. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Peran pasar dalam pembangunan pertanian. Peranan pasar sangatlah penting karena pasar adalah dasar keberhasilan proses pemasaran. Dalam peningkatan pendapatan para petani dan memberikan keuntungan yang adil bagi setiap pihak yang berperan dalam pasar, pasar harus bisa menjadi patokan perubahan dan termanajemen dengan baik. Peranan pasar dalam tata niaga pertanian haruslah merata dan tidak berpihak pada satu pelaku. Keselarasan pendapatan adalah bukti bahwa proses tata niaga berjalan dengan baik dan pasar memberikan pengaruh besar dalam pembangunan pertanian. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.